Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra. Satu. Oke. Eh, Kemarin gua udah apa namanya eh, review ya pisau ini ya, pisau D2 ini juga D2 gitu loh. Dan kali ini gua akan review pisau tactical lagi. Jadi karena gua keranjingan fixed blade tactical military nih, ini juga tactical military ya. Akhirnya gua kerajingan lagi. Ada lagi pisau yang lucu guys. Ini mirip-mirip dengan Bastinelli ya, Bastinelli Picor ya. Kalau di forum menyebutnya Basukinelli. Jadi ini bukan asli Bastinelli, tapi mirip. Kita bisa nyebutnya apa? Clone. Bisa nyebut dia clone, bisa nyebut dia counterfeit, bisa nyebut dia knock off ya, tapi nggak bisa dibilang palsu atau bisa bilang nggak tahu, bisa dibilang KW nggak ya, tapi kita bisa bilang ini apa namanya palsu, nggak bisa juga karena dia nggak nyebutin merek Bastinelli. Ini menurut gua sangat minimalis ya guys ya. Coba lihat, kita buka. Wow, 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 wow. Mantap ya guys ya. Sangat minimalis. Jadi di ujung aja dia nih. Bilahnya cuma di ujung aja, kecil. Gagangnya lurus. Gagangnya mengingatkan gua seperti gagang kunci Inggris ya nih. Ada hollow greennya di sini. Ini modelnya kayak karambit ya. Kayak karambit, kayak pikal militer itu gini untuk mempermudah deployment untuk ngeluarinnya. Impresi pertama gua adalah ini unik banget dan cakep. Mirip banget sama Bastinelli Picor ya. Bastinelli, lu kalau beli Bastinelli segini harganya bisa di 3-4 juta ya harganya ya. Harganya bisa di 3 atau 4 juta nih, mahal banget. Padahal cuman besi tusuk cilok. Kalau di forum dia bilangnya ini pisau tusuk cilok ya. Yang lu dapat adalah pertama pisau dengan model kayak tusuk cilok. Yang kedua lu dapat sarungnya. Sarungnya ya pas lah ya ukurannya. Ukurannya pas banget. Kemudian ada klipnya. Klipnya keren loh. Tuh, rapet guys. Rapet banget ya, rapet banget. Dan ini fungsinya adalah, lihat nih, ini ada cekungan di sini, itu akan ngunci di sini guys nanti guys. Jadi ini akan menekan ke dalam, masuk ya. Ini akan menelusup ke dalam. Ini akan menusuk ke dalam, kemudian akan mengunci di cekungan ini ya. Coba lihat. Tuh, udah rapet ini. Lu pakai neck knife, misalnya lu gantung di leher juga ini aman. Aman banget. Nariknya juga nggak terlalu mudah guys ini. Tuh. Tapi nggak berat.
nggak berat. Ini nggak berat, tapi juga nggak terlalu ringan, pas aja nih. Tuh, mudah kok. Tapi nggak semudah itu juga gitu, karena ini ukurannya sangat presisi guys, jadi nggak ada tuh, nggak oblak sih, mantap. Oke, Basukinelli ya, Basukinelli Picor. Kemudian ini bukan Kydex. Kalau Kydex seperti ini pisau teja yang sudah tersohor. Lu bisa lihat memang sepintas nggak terlalu kelihatan, hampir-hampir sama ya. Ini bilangnya sih termoplastik, tapi kelihatan ketebalnya sama nggak ya kira-kira? Tapi kalau bisa gue bilang sih ini jauh lebih ringan guys. Jadi memang kayaknya plastik itu grade-nya, plastik atau termoplastik itu grade-nya juga beda-beda ya. Ada Kydex, ada termoplastik biasa gitu. Ini lebih ringan, berasa lebih ringan aja. Kalau ini lebih berat. Ini tuh lebih berat dibandingin dengan ini. Berasanya berasa lebih ringan. Ini lebih mantap aja. Ya. Kemudian yang impresif sih ini sih. Dan harganya cukup terjangkau. Gue beli 200-an ya, 200 ribuan ya, sekitar kurang lebih 200 ribuan. Beli di e-commerce juga ada. Di e-commerce ada. Di Tokopedia ada. Beli langsung ke orangnya ada yang jual. Oke. Ya ini buat having fun aja. Kalau mau bilang ini, wah ini sama persis bentuknya dengan Basukinelli Picor, plek. Berarti ini daripada kita, ada yang bilang daripada kita beli harga 3 juta 4 jutaan cuman dapat tusuk cilok begini doang, sama-sama besinya ukurannya sama, ngapain? Ya beda lah, tetap gue bilang beda, bahannya pasti jauh berbeda. Basukinelli itu rata-rata pakai besi M390, dimana itu termasuk salah satu jajaran super steel ya, mahal sekali. Memang rata-rata yang pakai M390 ya, harganya emang segitu sih, gue bilang sih. Rata-rata 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu loh. Pokoknya $200 ke atas lah, $250 ke atas lo. Coba aja lo cek yang pakai M390. Bahkan Spyderco juga banyak pakai M390 ya. D2 itu gimana ya? Kalau D2 itu kalau di sini udah kayak di ini ya, dipuja-puja ya D2 ya, di sini udah grade tool steel ya, udah kayak premium. Tapi kalau udah di Amerika tuh udah bukan dibilang baja premium lagi, udah entry level ya, udah termasuk bukan barang premium gitu loh, udah besi biasa lah. Harganya juga sekitar $20, $30 gitu kalau baja di dua. Nah kalau M390 ini ya jajarannya Elmex, Vanadis gitu kan. Kemudian apalagi ya, Magnacat. Nah Magnacat juga ya terbaru ya, model terbaru. CPM 3V ya. Pokoknya keluaran CPM tuh mahal-mahal ya, buatan USA. Oke. Seperti itu. Apakah ini worth it? Ya worth it lah, cuman 200 ribu lu dapet yang selucu ini. Menurut gua bagus. Tapi memang kalau untuk dibilang value, gua punya barang yang lebih value lagi. Gua beli karambit harga 100 berapa ya, 150 apa 175, kayaknya di bawah 200 ya. Itu udah barangnya lebih gede, lebih besar, lebih premium, pokoknya lebih bagus lah gitu. Lebih bagus daripada ini ya, buatan Cina juga. Cuman kalau menurut gue ini unik ya, jarang ada apalagi di Indonesia ya, yang bikin begini jarang.
Yang banyak bikin kayak gini di Amerika aja, dan ini Cina bikin KW-KW-annya jadi lebih terjangkau dengan bahan yang tentu saja tidak premium. Oke, ini bagusnya bukan taruh di ini, tapi buat dikantongin. Jadi ini masuk kantong ya. Ini masuk kantong dan ini nyangkut di kantongnya. Contohnya gini ya. Ini masuk ke dalam kantong. Ini begini. Nah, jadi kalau dari luar tuh begini. Kalau dari luar kelihatan seperti ini, guys. Kelihatan di kantong itu nongol dikit. Cakep sih menurut gua, dan nggak mengintimidasi ya, nggak kelihatan kayak batang gagang pisau gitu ya. Kesannya kayak apa gitu ya ini ya. Padahal lumayan panjang nih begini. Jadi ini masuk ke kantong, bodinya masuk kantong, jadi yang kelihatan di kantong tuh ini. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Ya, cukup lucu sih buat kerjaan-kerjaan ringan ya guys ya. Jangan buat buka durian ya. Oke, paling ya ini jenisnya pisaunya ya pisau inilah. Pisau apa ya? Pisau 3CR 13 MOV paling. Kalau dugaan gua. Wow, tapi halus guys. Tajam ini guys, tajam. Tajam sekali. Udah ditajemin. Oke. Makanya gitu aja. Apakah ini bisa dipakai buat bela diri? Bisa. Tapi dengan sekecil ini berapa ya? Sorry. Ini kita lihat bilahnya aja ya. Bilahnya yang tertebal itu di 3 mm, jadi agak tipis ya, lumayan agak tipis. Jadi apakah reliable gue juga nggak tahu, karena bahannya juga bukan bahan premium. Tapi ya saran gue ini ya buat alat bantu aja, buat tools untuk kerjaan-kerjaan yang ringan gitu, kayak misalnya ngiris buka amplop gitu bisa pakai ini, atau buat nusuk sesuatu gitu ya, buat buka paket. Nah, ini cocoknya buat buka paket nih guys. Oke. Nah, menurut gua ini cukup unik dan layak untuk dikoleksi buat kita yang kiri-kiri hore, nggak mau barang mahal-mahal, nggak mau beli besi sebatang besi kecil dengan harga jutaan. Ya inilah Basukinelli pikun. Basukinelli pikun. Oke, gitu aja dari gua. Semoga bermanfaat dan ngeracunin kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.